Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak Fahmi selaku dosen mata kuliah metode penelitian dan Kak Hatia selaku asisten dosen. Eh, saya Arnia Olivia Ananta dengan NIM J0401241163. Izinkan saya untuk presentasi mengenai hasil dari penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Pengaruh Kredibilitas Konten Review Goldilocks di TikTok terhadap kepercayaan dan keputusan pembelian produk makeover. Jadi yang melatar belakangi atau yang mendasari penelitian saya sendiri itu media sosial sebagai media pemasaran digital. Jadi saat ini media sosial sudah bertransformasi atau berkembang menjadi media pemasaran digital yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mempromosikan produk mereka. Lalu dari sekian banyak media sosial, saya memilih TikTok sebagai media promosinya karena karakteristik TikTok sendiri yang menurut saya menarik, yakni berbasis video pendek, memiliki algoritma for your page atau FYP, dan mampu menjangkau audiens luas dalam waktu yang cukup singkat. Nah, bentuk pemasaran di TikTok sendiri, yang pertama ada review produk yang biasanya dilakukan oleh para content creator, lalu ada live selling yang biasanya dilakukan oleh brand itu sendiri, lalu ada rekomendasi produk atau yang biasanya dikenal dengan fenomena racun TikTok. Nah, biasanya para audiens ini mendapatkan konten atau melihat konten dari fitur For Your Page. Mereka melihat suatu review produk, setelah menonton mereka tertarik dengan informasi yang disampaikan, lalu muncullah rasa percaya terhadap informasi yang disampaikan, dan terdorong untuk melakukan pembelian. Oke. Nah, fenomena penelitian dari penelitian yang saya lakukan, yakni sekarang banyak sekali review produk oleh influencer yang ditemukan di TikTok yang banyak mengandung unsur endorsement atau kerjasama yang berbayar. Nah, audiens ini menyadari adanya unsur promosi dalam konten tersebut, tetapi uniknya mereka tetap mempercayai informasi yang disampaikan sehingga terdorong untuk melakukan pembelian. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa audiens ini tetap percaya konten review meskipun mengetahui adanya unsur promosi atau endorsement? Jadi urgensinya adalah untuk mengetahui faktor apa yang membentuk kepercayaan audiens tersebut. Jadi fokus penelitiannya untuk objeknya yakni review produk makeover di media TikTok dengan subjek audiens TikTok yang pernah melihat konten review produk makeover dari akun influencer Goldilocks. Dengan variabelnya ada tiga, kredibilitas konten yang mempengaruhi kepercayaan audiens, yang diduga mempengaruhi kepercayaan audiens, dan juga mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya, ada penelitian terdahulu yang sudah saya analisis juga, yang dapat disimpulkan bahwa kredibilitas dan kepercayaan ini berpengaruh terhadap perilaku konsumen, dan influencer memiliki peran yang cukup penting dalam membentuk persepsi audiens. Nah, tetapi sebagian besar penelitian ini masih berfokus pada influencer dan minat belinya. Itulah yang membentuk research gap dan posisi pada penelitian saya. Jadi belum banyak penelitian yang mengkaji pengaruh kredibilitas konten review di TikTok ini terhadap kepercayaan audiens dan keputusan pembelian produk kosmetik lokal yakni makeover. Nah, rumusan masalah dan tujuan dari penelitian saya sendiri yang pertama, apakah kredibilitas konten ini berpengaruh terhadap kepercayaan audiens? Dan apakah kepercayaan audiens ini berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Dan apakah kredibilitas konten ini berpengaruh langsung juga terhadap keputusan pembelian? Dan tujuan penelitiannya juga dibentuk berdasarkan rumusan masalah yang tadi saya sampaikan. Nah, jadi penelitian saya ini memiliki tiga variabel. Yang pertama, kredibilitas konten review, yaitu variabel X, didasari oleh teori Ohanian 1990 yang dengan indikator expertise, trustworthiness, dan attractiveness. Lalu ada kepercayaan audiens dengan variabel G1 yang dilandasi teori oleh Donny dan Cannon tahun 1997 dengan indikator keandalan, kejujuran, dan integritas.
Lalu ada keputusan pembelian dengan variabel Y2 dilandasi teori oleh Kotler dan Keller tahun 2016 yang mencakup pencarian informasi, evaluasi, dan keputusan membeli atau keputusan pembelian. Nah, dari teori, landasan teori dan variabel yang saya pakai untuk penelitian saya, terbentuklah kerangka pemikiran yang diduga kredibilitas konten review atau variabel X ini mempengaruhi kepercayaan audiens, dan kepercayaan audiens, variabel Y1, mempengaruhi keputusan pembelian, yaitu variabel Y2. Lalu terbentuk juga, diduga juga, kredibilitas konten review ini berpengaruh langsung terhadap keputusan pembelian, yaitu Y2. Jadi terbentuklah 3 hipotesis, yakni H1, H2, dan H3. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri, saya melakukan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survei di aplikasi TikTok itu sendiri dengan periode waktunya Februari sampai Mei 2026. Lalu untuk instrumennya saya menggunakan kuesioner atau Google Form. Nah, untuk populasinya sendiri, dari ini penelitian yang saya lakukan ini pengguna TikTok yang pernah melihat konten review makeover pada akun influencer Goldilocks, lalu menggunakan sampling progressive sampling karena saya memiliki kriteria tertentu untuk responden, yakni pengguna aktif TikTok pernah melihat konten review makeover pada akun Goldilocks dan berusia kurang lebih 17 tahun. Lalu berdasarkan rumus Lamb Show, dibutuhkan sampel sekitar 100, kurang lebih 100 responden. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya sendiri menggunakan skala Likert dengan data primernya kuesioner online, Google Form itu, lalu data sekundernya ada jurnal ilmiah, buku akademik, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu. Untuk teknik analisis datanya, yakni uji validitas untuk mengukur ketepatan instrumen penelitian, lalu ada uji reabilitas untuk mengukur konsistensi instrumen penelitian, ada analisis korelasi untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antar variabel, lalu ada regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh X terhadap Y1 dan Y1 terhadap Y2. Lalu ada regresi linear berganda untuk menguji X dan Y1 terhadap Y2. Lalu dari hasil penelitian saya dengan karakteristik responden, jadi mayoritas responden adalah perempuan berusia 17-20 tahun dengan pengalaman penggunaan TikTok selama 3-4 tahun dengan durasi penggunaannya itu 3-5 jam per hari. Nah, sebelum melakukan analisis, saya melakukan uji validitas dulu untuk mengetahui ketepatan dari instrumen penelitian saya. Jadi ada kredibilitas konten dengan jumlah item validnya 8, kepercayaan audiens ya 1 dengan 3 item, keputusan pembelian ya 2 dengan 6 item. Nah, seluruh item pernyataan ini memiliki nilai corrected item total correlation itu lebih dari 0,30 sehingga dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Lalu saya juga melakukan uji reabilitas untuk mengetahui konsistensi dari instrumen penelitian saya, dan seluruh variabel memiliki nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60 sehingga dinyatakan cukup reliable dan layak digunakan dalam penelitian. Jadi instrumen penelitian saya ini dinyatakan valid dan cukup reliable untuk melakukan analisis lebih lanjut. Nah, selanjutnya analisis regresi untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Jadi dapat dilihat dari hasilnya bahwa X terhadap Y1 ini berpengaruh secara signifikan dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001 dengan nilai R square-nya 31,8%. Lalu Y1 terhadap Y2 ini juga berpengaruh dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001 dengan nilai R square 11,8%. Lalu yang terakhir X dan Y1 terhadap Y2 dengan kesimpulan berpengaruh secara signifikan dengan nilai signifikansi kurang dari 0,01 dengan nilai R square 19,6%. Nah, dapat disimpulkan pengaruh terbesar dari analisis regresi ini yakni bahwa hubungan kredibilitas konten ini berpengaruh cukup besar terhadap kepercayaan audiens dengan nilai R square 31,8%, dan persentasenya sisanya ini difaktorkan oleh faktor lain
yang tidak saya teliti. Setelah itu, dari hasil analisis tadi, hasil uji, hasil pengujian hipotesisnya, seluruh hipotesis penelitian diterima. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik ini dilakukan untuk melihat apakah model regresinya ini memenuhi persyaratan. Dan hasilnya distribusinya normal dan tidak terjadi heteroskedas heteroskedastisitas dan tidak terjadi juga multikoliniaritas. Jadi model regresinya memenuhi asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Lalu analisis korelasi untuk melihat seberapa kuat pengaruh hubungan antar variabelnya. Dan dari hasil di sini dapat dilihat bahwa kredibilitas konten terhadap kepercayaan audiens ini memiliki nilai 0,564 dengan kategori sedang, lalu kredibilitas konten terhadap keputusan pembelian dengan nilai 0,424 dengan kategori sedang juga, lalu kepercayaan audiens terhadap keputusan pembelian dengan nilai 0,343 dengan kategori rendah juga, dengan dan dapat disimpulkan seluruh variabel ini memiliki hubungan yang signifikan dan dengan hubungan terkuat terdapat pada kredibilitas konten dan kepercayaan audiens dengan nilai R-nya itu 0,564. Oke, jadi hasil penelitian dari penelitian yang sudah saya lakukan, yang pertama, hipotesis satu diterima, yakni berdasarkan hasil penelitian, kredibilitas konten ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan audiens dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Jadi konten yang jelas, jujur, konsisten, dan disampaikan secara kredibel, itu dapat meningkatkan kepercayaan audiens. Lalu hipotesis 2 juga diterima, yakni kepercayaan audiens berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk makeover dengan nilai signifikansi yang sama, kurang dari 0,001. Jadi audiens yang percaya terhadap informasi yang disampaikan oleh konten kreator ini dapat mendorong audiens untuk melakukan pembelian. Lalu untuk hipotesis yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian, kredibilitas konten dan kepercayaan audiens ini secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk makeover dengan nilai signifikansi sama dengan 0,002. Jadi kredibilitas konten ini menjadi faktor yang penting dalam mendorong keputusan pembelian. Jadi kesimpulannya adalah kredibilitas konten ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan audiens, dan kepercayaan audiens juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk makeover. Lalu kredibilitas konten review juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk makeover. Oke, mungkin cukup sekian presentasi hasil dari penelitian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih kepada kami dan Pak Hartia selama bimbingan mata kuliah metode penelitian ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.